Materi sebelumnya pidato persuasif. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi baru. Sebelum itu, Ibu ingin menampilkan motif teks yang Ibu tampilkan ini. Silakan dibaca, diamati. Teks yang Ibu tampilkan ini bentuk isinya berupa apa? Coba dilihat. Isinya berbentuk apa? Silakan bisa. Rizky, berbentuk apa? Kisah seseorang. Apa lagi? Apa kisah? Sultan apa? Cerita pendek. Cerita pendek atau disebut dengan cerpen. Jadi hari ini kita akan belajar tentang cerita pendek, teks cerita pendek. Tujuan kita belajar hari ini yaitu kalian akan setelah ini kalian mampu mengidentifikasi unsur-unsur cerita pendek, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Sekarang, sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu ingin kalian mengamati video yang Ibu tampilkan. Jadi, diamati video yang Ibu tampilkan, didengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia, sahabatku. Pada suatu hari, hiduplah dua orang sahabat. Mereka bernama Sally dan Yeni. Mereka bersahabat sudah selama. Sekian video cerita dari saya, Mak. Oke, sudah? Sudah didengar ya? Sekarang, tadi yang kalian dengar itu adalah cerita pendek ya, salah satu contoh cerita pendek. Unsur-unsur pembangun cerita pendek itu terbagi menjadi dua. Siapa yang masih ingat? Coba jika unsur apa? Pertama unsur intrinsik, dan yang kedua unsur ekstrinsik. Ya, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Sekarang untuk unsur intrinsiknya di situ ada tema. Siapa yang masih ingat? Apa yang dimaksud dengan tema? Siapa yang bisa angkat tangan? Coba. Tema merupakan ide atau gagasan dasar yang ada dari cerpen. Ya, tema itu dia gagasan atau ide cerita, ide yang ada dalam cerita. Itu yang disebut dengan tema. Sekarang tema dari cerita yang tadi, yang kita dengar tadi. Temanya tentang apa? Cerita tadi itu. Siapa yang bisa? Persahabatan. Ada lagi yang lain? Temanya tentang apa? Coba dilihat. Tentang keluarga. Apa lagi? Jadi tema dalam cerita tadi itu tentang kebersamaan keluarga. Yang menjawab juga persahabatan bisa juga ya, karena di dalamnya menceritakan tentang persahabatan ya. Sekarang yang kedua, unsur yang kedua yaitu alur. Alur di sini ya jalan cerita. Jalan cerita alur itu terbagi menjadi tiga. Ada alur maju, alur mundur, dan alur apa? Alur campuran. Dibesarkan suaranya supaya didengar oleh teman-teman yang lain. Jadi alur terbagi menjadi tiga, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Cerita yang kalian dengar tadi alurnya apa? Alur maju, ya betul sekali. Sekarang yang ketiga, tokoh. Tokoh yaitu orang-orang yang terlibat dalam cerita. Nah, jadi yang tadi itu tokoh-tokohnya sama-sama saja. Yeni, Ya, Sultan, coba Sultan. Tokohnya siapa? Sally, Yeni, dan Nenek. Ya, betul? Betul ya. Tokohnya ada tiga ya. Sekarang untuk yang penokohan. Penokohan di sini adalah sifat atau karakter dari tokoh tadi, dari pelaku tadi. Siapa yang bisa? Coba. Tokoh Sally, sifatnya seperti apa? Baik, rajin, pintar. Ya, baik, rajin. Ada lagi pintar ya. Kemudian untuk yang Yeni, Yeni. Sifatnya seperti apa Yeni? Yang ada dalam cerita. Baik, malas. Baik dan malas ya, ada dua. Kemudian yang tokoh tadi yang ketiga. Nenek bagaimana karakternya? Baik ya. Sekarang untuk latar atau setting. Di situ terbagi latar itu terbagi menjadi tiga, yaitu latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Untuk latar tempat biasanya disebutkan ada di sekolah, di rumah. Itu berarti menunjukkan latar tempat ya. Untuk yang latar waktu dia menunjukkan misalnya jam, hari. Berarti dia merujuk pada kapan ya. Kapan terjadi. Untuk cerita yang tadi yang kalian dengar, latarnya apa di situ? Apa saja yang ada? Ya, coba di belakang. Sekolah, swalayan, dan rumah nenek. Ya, berarti
sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Misalnya kalau sudut pandang orang pertama dia menggunakan kata aku, pengarang memposisikan dia sebagai aku ya, sebagai orang pelaku utama dalam cerita. Untuk sudut pandang orang ketiga dia bisa menggunakan kata mereka air. Sekarang untuk yang cerita tadi sudut pandangnya apa situ? Yang dia sahabatku apa? Orang ketiga. Ya sudut pandang orang ketiga. Sekarang untuk yang amanat, amanat di sini yaitu pesan yang disampaikan penulis. Pesan dari cerita yang kalian dengar tadi. Coba siapa yang bisa? Ya, coba. Selalu semangat dalam menjalani hidup yang dihadapi, pasti ada jalan keluarnya. Ya, ada lagi yang lain? Ibu ya, coba Sultan. Silakan dibesarkan suaranya. Amanat yang disampaikan dalam cerpen di atas adalah kita harus menyayangi orang lain walaupun kita tidak ada hubungan darah dan saling mengerti satu sama lain. Ya, betul Kak. Jadi Ibu rasa sama ya, bersama ya. Jadi itu amanat. Amanat itu pesan yang bisa kita ambil dari cerita yang kita baca ya. Itu untuk unsur intrinsik. Sekarang unsur ekstrinsik. Di situ ada latar belakang masyarakat. Coba siapa yang bisa? Ibu sudah membagikan materinya. Coba dibaca situ latar belakang masyarakat apa-apa. Jadi latar belakang masyarakat dari masyarakat yang akan membantu berlangsungnya jalan cerita. Biar pengarang. Jadi dia ada dua untuk latar belakang pengarang. Biasanya pada kisah cerpen berasal dari pengalaman orang lain. Ya, jadi bisa dia mengambil kisahnya sendiri, bisa juga dia mengambil dari kisah orang lain ya. Kemudian di sini ada nilai-nilai selain latar belakang masyarakat dan latar belakang pengarang, ada nilai-nilai yang terkandung dalam cerita, yaitu ada nilai moral, nilai kemanusiaan, nilai etika, dan masih banyak lagi. Ada banyak nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen ya. Sekarang yang coba Wanda, silakan. Latar belakang yang dituliskan dari cerpen di atas yang harus dikembalikan penulis adalah adanya kasih sayang dan perlindungan ketika yang membuat persahabatan ini. Bisa didengar yang lain? Bisa didengar? Bisa. Coba yang lain, siapa bisa menambahkan? Unsur ekstrinsik apa lagi yang ada? Nilai-nilainya apa yang terdapat dalam cerita tadi yang kalian dengar? Nilainya, ya Sultan. Nilai budaya. Ya, nilai budaya apa situ coba? Nilai budaya yang dapat kita pelajari dari cerpen di atas adalah kuatnya persahabatan yang masih terjadi di antara mereka walaupun perbedaan sifat yang mereka miliki. Ya, Bukan nilai. ada lagi yang mau menambahkan nilai apa lagi? Nilai moral. Ya, Abiasa coba. Nilai moral. Ya, nilai moral ya. Apa nilai moral situ? Nilai moral yang dapat kita ambil dari cerpen di atas adalah kita harus senantiasa meminta maaf apabila terdapat kesalahan, baik itu kepada sahabat terdekat sekalipun. Ya, itu nilai apa? Nilai moralnya. Jadi itu adalah contoh ya. Jadi ini Ibu berikan contoh. Sebentar Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian diskusikan ke kelompok. Di sini kelompok 1, di sini kelompok berapa? Kelompok 2, kelompok 3 yang mana ya? Teman-teman sudah bagi yang ini kelompok 4 ya. Sekarang Ibu akan memberikan LKPD dan kalian mengerjakan secara dengan berdiskusi dengan kawan satu kelompok ya. Jadi di dalam LKPD ini kalian di sini ada petunjuknya juga, tapi Ibu jelaskan kembali. Kalian menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Jadi di sini di dalam LKPD Ibu sajikan satu contoh, satu tes cerpen. Kalian menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Jadi menjawabnya langsung jawab di sini ya, di dalam LKPD Ibu sudah siapkan ya. Jadi kalian langsung isi jawabannya di dalam LKPD. Sebentar selesai menjawab LKPD, Ibu akan memberikan kesempatan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi, ya. Jadi silakan dibaca dulu, kerjasama dengan teman-teman satu kelompok, dibaca dulu tesnya, cerpennya, kemudian kalian tentukan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Silakan kerjasama dengan kelompok. Dibaca dulu teksnya ya. Ini LKPD yang dulu, ini yang paling isi. Dengan semuanya, caranya dibaca dulu teksnya. Kalau kalian tidak membaca teksnya, kalian tidak akan
kerjasama dengan teman. Teman yang lain harus membantu ya, jangan hanya bermain. Belum? Kalau ada yang kurang jelas ditanyakan ya. Sudah ada kelompok yang selesai ya? Sudah selesai? Nah, sekarang Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan jawaban yang sudah kalian kerjakan tadi, yang sudah kalian diskusikan. Nah, silakan siapa yang mau berpresentasi. Untuk kelompok yang lain, Ibu minta kalian mendengarkan dulu presentasi dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil jawaban dari diskusi kami. Unsur cerpen itu terbagi dalam 2 macam, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik tema hasil identifikasi kebersamaan keluarga. Alur ceritanya Kita berikan tepuk tangan dulu. Sekarang kelompok 2, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membuat unsur intrinsik tema yaitu keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Tema kebersamaan keluarga, alur maju, latar tempat, rumah bibinya, sekolah alif. Ya, depan. Sudut pandang orang ketiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menentukan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik, nanti LKPD-nya dikumpul ke Ibu ya. Sekarang, Ibu rasa cukup pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini ya? Ya, yang lain Ibu harap perhatikan dulu. Langsung saja menyimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini apa yang bisa, apa yang kalian dapatkan. Unsur-unsur terbagi menjadi 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik